Susanto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Gorontalo, Program Studi Ekonomi Akuntansi. Merupakan guru IPS di SMP Negeri 6 Palele, Kabupaten Goa, Sulawesi Tengah. Dalam video kali ini saya akan menampilkan materi pembelajaran pada kelas 7. Tema pemahaman konsep peran masyarakat dalam rantai ekonomi dengan materi diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Semoga video pembelajaran dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya, baiklah anak-anak. Apakah sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anak, pada siang menjelang sore hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta dulu ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti tidak ada yang kurang satu apapun pada siang hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Ya. Mari kita bangun semangat sebelum kita mulai pembelajaran. Semangat siang. Siang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Yes. Ya. Terima kasih. Bahwa kalian menandakan siang hari ini adalah masih semangat, ya, masih semangat kalian pada siang hari ini. Ya, kalau saya masuk, berarti kalian tahu ini pelajaran IPS. Ya, kalau ibu masuk, ibu Asma masuk, berarti itu adalah pelajaran IPS. Iya. Sebelum saya memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya tanyakan dulu. Kira-kira ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu? Masih. Ya, kira-kira apa? Pasar. Tentang pasar. Ya, fungsi pasar ada yang masih ingat? Ada berapa fungsi pasar? Coba? 3. Iya. 1 fungsi distribusi, 2 fungsi pembentukan harga, 3 fungsi promosi. Iya, tepuk tangan dulu untuk promosi. Ternyata di sini masih ada yang mengingat atau kalian semua masih mengingat tentang pembelajaran pada minggu kemarin. Nah, untuk pembelajaran hari ini tak lupa pula masih dengan materi yang sama, masih dengan tema yang sama, tetapi materi yang berbeda. Nah, pada kesempatan hari ini, materi kita pada hari ini adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Kira-kira menurut kalian apa
Apa itu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Bisa disimpulkan perbedaan antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial terletak pada cara melihat perbedaan antar golongan dalam masyarakat. Iya, melihat antara perbedaan dalam masyarakat, perbedaan sosial. Jadi di sini kita bisa melihat adanya perbedaan antara sosial dalam masyarakat. Baik. Selanjutnya di sini kalian memberikan pemahaman tentang pengertian diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Memberikan kesadaran tentang bagaimana kalian menyikapi tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Pada dasarnya, diferensi sosial itu perlu kalian ketahui, di dalam struktur sosial itu ada dua, yakni diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, di sini ada seorang ahli mengatakan bahwa kelompok diferensiasi sosial itu adalah kelompok adanya perbedaan dari suku, agama, ras yang menjadi perbedaan dalam diferensiasi sosial. Ya, dalam diferensi sosial itu ada struktur sosial terbagi atas dua, yaitu stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu di mana ada perbedaan masyarakat yang horizontal dari kelas menengah ke atas sampai kelas menengah ke bawah. Misalnya ada jabatan, kemudian ada petani, ya. Kemudian lanjut pada diferensiasi sosial itu adalah perbedaan suku, ras, dan agama. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang akan dicapai adalah mampu mengidentifikasikan dan mengelompokkan status dan peranan sosial. Kemudian siswa mampu menjelaskan status dan peranan sosial. Di sini kalian akan baik adik-adik semua, kalian ibu bagi dalam beberapa kelompok. Sebelumnya ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Karena sebelum ibu masuk tadi kalian sudah berkelompok seperti ini, maka kelompok inilah yang ibu akan gunakan. Tetapi ibu akan tunjuk di sini adalah kelompok A, di sini kelompok B, itu kelompok C dan kelompok D. Ya, kita sudah selesai semua kelompok A. Perhatikan dulu. Dalam manfaat kalian mempelajari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial itu kalian bisa mengetahui tentang suku, ras, agama, ya. Kemudian untuk diferensiasi sosial, di mana kalian bisa mengetahui tentang kekayaan, pendidikan, dan keturunan. Jadi ketika ada keturunan itu berarti itu adalah diferensiasi sosial. Mendengarkan tayangan video. Baik, kita akan perhatikan tayangan video yang akan kalian saksikan lewat layar. Menurut para ahli sosiolog dan teman-teman, di video ini kita bakal membahas materi sosiologi bagian tentang stratifikasi sosial. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya definisi menurut para ahli sosiolog tentang stratifikasi sosial. Yang pertama menurut Peter Mussolini, di mana stratifikasi sosial ini adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Kalau misalkan kita mau gambarkan dalam bentuk piramida, misalkan di paling atas adalah kelas sosial A,
di bawahnya ada kelas sosial B, dan paling bawah adalah kelas sosial C. Orang-orang yang berada di dalam kelas sosial A itu memiliki tingkat status sosial yang lebih tinggi daripada B dan C. Dan yang C, dia memiliki status sosial atau kelas sosial yang rendah. Sedangkan menurut Bowman, stratifikasi sosial adalah golongan orang atau golongan manusia yang ditandai dengan cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Kecenderungan orang-orang yang berada di dalam lapisan kelas sosial yang paling atas, yaitu yang A, dia memiliki hak-hak istimewa tertentu. Di mana hak-hak istimewa ini tidak semuanya bisa dimiliki oleh kelompok anggota sosial B maupun C. Nah, selanjutnya, menurut Sero Sumarian dan Sulaiman Sumadi, stratifikasi sosial adalah selama terdapat sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial itu bakal berdiri. Jadi misalkan di dalam suatu masyarakat ada si A, nah dimana si A ini tuh karena dia itu pintar ya, karena dia itu kaya juga, maka disegani, dihargai dan dihormati oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, dengan keadaan tersebut ya, di mana si A itu dihargai, disegani, dihormati oleh masyarakatnya, maka secara tidak langsung akan terjadi namanya stratifikasi kelas sosial, di mana si A itu lebih berada yang paling atas gitu kelas sosialnya daripada dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, sistem pelapisan sosial sendiri terjadi melalui dua proses. Yang pertama adalah pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya, dan yang kedua adalah pelapisan sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya misalkan kelas jabatan. Kelas jabatan di dalam suatu perusahaan maupun di dalam pemerintahan atau organisasi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pelapisan sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai goals. Nah, selanjutnya kita bakal membahas ukuran atau kriteria apa aja dalam penggolongan anggota masyarakat. Jadi yang pertama adalah ukuran kekayaan. Nah, ukuran kekayaan ini digunakan sebagai ukuran penempatan status lapisan seseorang dalam masyarakat. Orang yang lebih kaya, dia itu memiliki status sosial yang lebih tinggi atau kelas sosial yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat yang lain. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan cenderung berada pada lapisan sosial yang lebih tinggi dalam kelompoknya. Yang ketiga berdasarkan ukuran kehormatan. Nah, di sini terdapat pada masyarakat tradisional, di mana orang-orang yang hidupnya disegani atau dihormati di dalam anggota masyarakatnya, maka dia cenderung memiliki lapisan kelas sosial yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan, dan ini didasarkan pada perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi kecenderungan orang yang pintar, orang yang memiliki kompetensi, orang yang memiliki skill yang bagus, dia cenderung memiliki privilege, memiliki kelas sosial dan status sosial yang lebih tinggi. Nah, berikut kita bahas macam-macam dari sistem pelapisan sosial. Yang pertama adalah post-social stratification atau pelapisan sosial tertutup, di mana di sini tidak memungkinkan warga masyarakat itu berpindah dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Misalkan adalah jenis kelamin, kasta, dan kebangsawanan. Nah, jenis kelamin kalau misalkan laki-laki, kalau perempuan ini perempuan. Jadi tidak memungkinkan warga masyarakat untuk bisa berpindah ke status yang lain. Dan contoh yang lainnya ada kasta. Nah, kasta misalkan di dalam agama Hindu itu kan dikenal kasta-kasta ya. Nah, itu juga nggak bisa nih dengan sembarangan berpindah dari status sosial kasta A ke kasta B gitu. Yang kedua adalah pelapisan sosial terbuka atau open social stratification. Karena ini kebalikan dari pelapisan sosial tertutup, jadi dia bisa berpindah antar status sosial. Yang ketiga adalah pelapisan sosial campuran atau mixed social stratification. Nah, di mana di dalam pelapisan sosial ini membatasi kemungkinan berpindahnya lapisan pada bidang tertentu dan membiarkan melakukan perpindahan lapisan pada bidang yang lainnya. Jadi
Kalau misalkan di tertutup tadi itu nggak bisa sama sekali ya status sosial itu berpindah. Kalau di dalam sosial terbuka dia memungkinkan untuk berpindah atau status sosial. Dan kalau yang mix dia berarti ada yang boleh dia itu berpindah antara status sosial dan yang nggak boleh. Nah selanjutnya kita bahas di bentuk-bentuk lapisan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi, yaitu warga masyarakat yang paling kaya memiliki lapisan teratas. Nah ini adalah salah satu ukuran dari kekayaan juga teman-teman, yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Yang kedua adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria sosial, yaitu klasifikasi anggota masyarakat ke dalam kelompok tingkatan sosial berdasarkan status sosialnya. Yang ketiga adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria politik, yaitu pengelompokan masyarakat menurut kewenangan dan kekuasaan. Jadi jabatan-jabatan kayak gitu. Yang keempat adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria pekerjaan, yaitu klasifikasi berdasarkan kriteria pekerjaan. Setelah munculnya spesialisasi kerja pada masyarakat modern, dan mereka mulai mengembangkan berbagai jenis pekerjaan khusus. Nah, jadi orang-orang yang memiliki spesifikasi kerja dengan dia itu berspesialisasi ya, misalkan dia spesialisasi di bidang marketing, sama orang yang tidak memiliki skill sertifikasi dan tidak melakukan spesialisasi kerja, maka dia memiliki spesialisasi tersebut dia berada di paling atas daripada orang yang nggak tahu sama sekali atau nggak terspesialisasi kerjanya. Dan kecenderungan orang yang berspesialisasi mendapatkan wages atau gaji yang lebih tinggi daripada orang yang tidak melakukan sertifikasi dan melakukan spesialisasi. Yang kelima adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria pendidikan, yaitu menunjukkan tinggi rendahnya pendidikan yang berpengaruh pada jenjang kelas sosial. Yang keenam adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria kehumasan. Nah biasanya ini dijumpai pada masyarakat tradisional. Jadi seseorang yang paling disegani dan dihormati adalah golongan tua atau banyak biasanya terhadap masyarakat, inilah yang dihormati dan berada di kelas sosial yang atas. Dan yang ketujuh adalah lapisan sosial berdasarkan kriteria budaya dan suku bangsa. Nah itulah pembahasan mengenai materi stratifikasi sosial. Kalau misalkan teman-teman masih bingung bisa dilihat lagi video. Ya, baik adik-adik semua. Setelah kalian menyimak video tayangan tadi, bahwa kalian diminta untuk menuliskan pengertian diferensi sosial, stratifikasi sosial berdasarkan video yang kalian sudah tonton tadi. Kemudian kalian juga dapat menganalisis perbedaan antara diferensiasi sosial, stratifikasi sosial beserta contohnya. Bagaimana cara kalian untuk mengingat kembali materi yang ada? Silakan kalian diskusikan melalui kelompok kalian. Jika mengalami kendala, maka silakan kalian buka Google Chrome atau Google. Silakan kalian cari materi pada Google di kelompok kalian. Jadi silakan kalian diskusikan mengenai materi yang tadi. Apa semua yang bisa kalian dapatkan dari materi yang tadi? Silakan didiskusikan. Manusia dalam melakukan Ada dapat? sesuai dengan dan ini juga ya Bu? Iya. Ini juga ya Bu? Boleh. Ini. Ya.
Jangan tutup itu tanganmu. Kesaksian bahwa adalah pengolahan adalah pengolahan. Dari semua kelompok yang berdiskusi, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kelompok mana yang sudah selesai? Angkat tangan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok A, ya, kelompok C. Ya, silakan kelompok C untuk presentasi tentang hasil diskusi kalian. Kelompok lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat atau hierarki. yang didasarkan Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu secara horizontal atau sejajar. Contoh diferensiasi ras, diferensiasi bangsa, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, diferensiasi jenis kelamin. Contoh stratifikasi terbuka, seorang bisa turun ataupun naik kelas berdasarkan kerja keras, kecerdasan atau kemampuannya. Perbedaan dapat disimpulkan bahwa diferensiasi merupakan perbedaan masyarakat secara horizontal, sedangkan stratifikasi merupakan perbedaan masyarakat secara vertikal. Persamaan dua konsep itu menggambarkan adanya perbedaan atau golongan dalam masyarakat. Iya. Itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan.
kebersamaan antara divisi sosial dan Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C yang sudah memaparkan materinya, berikan aplaus dulu untuk kelompok C. Selanjutnya, kelompok mana lagi? Bagaimana dengan kelompok D? Ya, silakan kelompok D untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Perbedaan masyarakat secara vertikal disebut stratifikasi sosial, sedangkan perbedaan masyarakat secara horizontal disebut diferensiasi sosial. Contoh diferensiasi sosial: 1. Perbedaan yang ada pada masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, etnis maupun pekerjaannya. Kami dari kelompok B dan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok mana? Kelompok B. Ya, kelompok B. Silakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimaksud dengan diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial adalah berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat, dan perbedaan kedaerahan. Struktur sosial mengandung dimensi perbedaan sosial baik yang bersifat vertikal berupa stratifikasi sosial maupun yang bersifat horizontal yaitu diferensiasi sosial. Contoh diferensiasi sosial seperti perbedaan yang ada pada masyarakat yang didasarkan pada perbedaannya suku bangsa, agama, jenis kelamin, etnis maupun pekerjaannya. Sekian hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu untuk kelompok A. Ya, kelompok B. Silakan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Stratifikasi sosial adalah sistem yang membagi kelompok manusia ke dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan prestise relatif. Ciri-ciri stratifikasi sosial. 1. Adanya dimensi kehormatan. 2. Adanya kekuasaan. 3. Adanya perbedaan kemampuan. 4. Adanya perbedaan gaya hidup. 5. Adanya perbedaan hak. Sekian hasil diskusi kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mengevaluasi hasil presentasi tadi. Kira-kira dari yang kalian pelajari tadi atau kalian presentasikan tadi, siapa yang masih bisa menjelaskan kembali atau mengingat kembali tentang apa yang kalian sampaikan? Ada? Pada dasarnya stratifikasi sosial itu apa? Kalian bisa melihat dari apa? Perbedaan masyarakat secara vertikal. Iya, perbedaan masyarakat secara vertikal, kemudian
Perbedaan masyarakat secara horizontal disebut dengan klasik. Iya, kemudian yang kelompok ini bagaimana dengan stratifikasi sosial? Sistem yang membagi kelompok manusia ke dalam lapisan-lapisan. Iya, sistem yang membagi kelompok ke dalam lapisan-lapisan. Kemudian apa lagi? Stratifikasi sosial adalah mengelompokkan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Iya, dengan cara bertingkat maupun vertikal. Nah, agar supaya kalian mudah mengingat antara diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial itu, di sini Ibu kasih tips cara mengingatnya. Kalau diferensiasi sosial itu, kalian perlu mengingat tentang kasaras. Apa itu kasaras? Adalah klaim agama, suku bangsa, dan ras. Ya. Kemudian untuk diferensiasi sosial yang perlu kalian ketahui di sini adalah meliputi kekayaan, kekuasaan, apalagi pendidikan, apalagi dan satu lagi kehormatan dan keturunan. Ya. Jadi itu perlu kalian ketahui. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD masing-masing. Silakan kalian kerjakan LKPD masing-masing. Nanti Ibu akan kumpul setelah Ibu kasih kesempatan 5 menit mengisi LKPD kalian. Ya, silakan diisi LKPD kalian. Kemudian dikumpul. 25 menit. Ya, baiklah adik-adik semua, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, Ibu tanyakan kembali bagaimana dengan pembelajaran tadi menurut kalian? Ya, senang, apalagi? Apakah kalian bisa mencerna materinya dengan baik? Bisa. Terima kasih atas partisipasi kalian pada materi ini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar materi baru, karena kemarin kita sudah 3 kali pertemuan belajar tentang materi ekonomi, kegiatan ekonomi. Sekarang kalian akan pindah ke materi baru. Silakan kalian pelajari, materinya ada di buku paket, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan pada pertemuan mata pelajaran IPS di jadwal kuliah selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk kesehatan segera atau supaya pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, dipimpin ketua kelas. Mari kawan-kawan, sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut checklist masing-masing. Yang pertama, Ya, dengan berakhirnya doa
Assalamualaikum warahmatullahi